Halo teman-teman, assalamualaikum. Hari ini saya akan melakukan upgrade lagi teman-teman ya. Jadi belum genap 10 hari saya menggunakan. Aduh, kenapa ini teman-teman? Dia tidak mau hidup. Oke teman-teman, jadi belum genap 10 hari saya menggunakan custom ROM CR Droid 12 teman-teman ya, yang berbasiskan pada Android 16. Sekarang sudah keluar lagi CR Droid, tetap versi 12 teman-teman, namun dengan status pembentukan stabil teman-teman, dimana pada apply typo pad 3000 ini saya masih menggunakan CR Droid 12, namun status pembentukannya masih beta teman-teman ya, masih beta. Oke, kemudian tentang ponsel ini dia teman-teman. Beta teman-teman ya. Nah, sekarang saya akan melakukan upgrade pada dengan custom ROM tetap CR Droid versi 12, namun dengan pembentukan versi stabil. CR Droid versi stabil ini sudah saya simpan pada flashdisk 32 GB teman-teman. Saya akan melakukan flash melalui flashdisk teman-teman ya. Jadi saya tidak menyimpannya ke dalam teman-teman. Oke, di sini saya pilih restart, kemudian recovery. Saya tidak menyimpannya dalam memory card atau di dalam kartu SD internal teman-teman ya. Namun di sini saya hanya akan melakukan upgrade melalui flash disk agar lebih simpel teman-teman. Oke, saya sudah masuk ke Orange Box recovery. Untuk linknya teman-teman bisa menyimak pada video saya sebelumnya teman-teman ya. Jadi langsung saja teman-teman, tidak berlama-lama lagi, saya akan pasang flash disknya. Kemudian saya pilih menu, lalu mount, kemudian USB storage. Oke, sudah teman-teman, sudah oke. Kemudian di sini saya akan melakukan wiping dulu teman-teman ya, karena ini adalah proses pemasangan dari beta, proses upgrade dari versi beta ke versi stabil, dan dari informasi pengembangnya kita harus melakukan clean upgrade teman-teman, clean flash. Jadi saya akan melakukan ini, kemudian data dan metadata 4 saja teman-teman. Saya tidak memformat internal storage, jadi data pribadi seharusnya tidak hilang. Oke, saya langsung cek. Kemudian saya pilih lagi format data teman-teman ya. Di sini saya ketik yes, kemudian oke. Oke, saya kembali. Kemudian di sini saya pilih USB OTG teman-teman, sudah kelihatan ya. USB OTG ini dia teman-teman, CR Droid Android 16 yang diupdate pada awal September teman-teman, untuk R5X versi 12.0. Langsung saja saya akan melakukan pemasangan. Jadi CR Droid versi 12 beta yang saya gunakan sebelumnya itu sebenarnya tidak ada masalah teman-teman ya.
tidak ada masalah, namun saya akan mengupgrade-nya versi stabil, dimana mungkin menu atau fitur auto hidden untuk taskbar-nya sudah diaktifkan atau ditambahkan teman-teman, karena sebelumnya fitur auto hidden taskbar-nya tidak bekerja. Ini tidak seperti pada LOS versi 22 teman-teman. LOS versi 22 yang saya gunakan pada Xiaomi Redmi 4X itu taskbar-nya bisa auto hidden teman-teman, jadi tampilan layarnya lebih luas teman-teman ya. Namun pada CR Droid ini CR Droid versi 12 yang sudah menggunakan Android 16 itu masih belum aktif atau tidak ada fitur tersebut teman-teman. Jadi saya putuskan untuk melakukan upgrade untuk mengetahui apakah fitur tersebut sudah ditambahkan atau belum. Oke, saya tunggu saja. Ini mungkin agak lama teman-teman ya. Progresnya sih kelihatan di sini teman-teman. Di sini adalah progresnya. Nanti jika sudah full dia akan putih semua teman-teman. Ada kemungkinan proses flash yang lama ini disebabkan oleh flash disk yang agak lemot ini teman-teman ya. Flash disk yang agak lemot menyebabkan prosesnya menjadi boles teman-teman. Jadi buat teman-teman yang melakukan flashing, sebaiknya teman-teman memindah custom ROM-nya ke dalam memori internal atau SD card saja teman-teman, karena bisa berjalan lebih cepat daripada menggunakan flash disk. Namun jika teman-teman menyimpan custom ROM yang akan di flash pada memori internal, teman-teman jangan melakukan format data internal teman-teman ya, karena jika teman-teman lakukan maka filenya akan hilang teman-teman, dan teman-teman akan kalang kabut sendiri. Oke teman-teman, sudah hampir selesai setelah sekian lama teman-teman ya. Jadi menggunakan flash disk ini benar-benar lemot sekali teman-teman. Tinggal sedikit lagi, tinggal sistem extension teman-teman. Sistem apa ini? Sistem X ini extension apa eksternal teman-teman. Namun pada Android terbaru ini memiliki dua sistem teman-teman ya. Mungkin untuk pengelolaan proses update yang lebih dinamis katanya. Oke, tinggal sedikit lagi tapi masih cukup lama, jadi akan saya skip lagi. Oke teman-teman, akhirnya benar-benar selesai. Jadi sukses, result 1 teman-teman ya. Sekarang akan saya wipe cache teman-teman. Saya wipe dulu, baru saya langsung restart ke sistem. Saya akan melihat apakah ini bekerja dengan baik atau tidak. Oke, sudah mulai loading. Biasanya sih agak lama teman-teman ya, kalau habis di reset atau di restart, habis di reset atau habis di flash biasanya agak lama. Sebentar lagi karena layar sudah mulai redup, dan ini dia saya memasuki pengaturan awal teman-teman. Oke, ini agak redup ya karena sensor lampunya tertutup. Start, kemudian di sini saya pilih mana ini bahasa Indonesia teman-teman. Ini dia Indonesia. Berikutnya kartu SIM hilang. Berikutnya internet, wifi saya matikan saja. Saya akan mengaturnya secara offline, tanggal dan waktu. Berikutnya pulihkan data, lewati, izinkan meminta lokasi. Kemudian ini pokoknya lokasi-lokasi ini saya matikan teman-teman. Perbarui CR Droid recovery ini jangan dicentang teman-teman ya. Kalau dicentang nanti DWRP atau Orange Box yang sudah terinstall akan diganti oleh recovery CR Droid ini teman-teman. Berikutnya kemudian membantu, tidak membantu teman-teman.
jangan sekarang. Untuk layar kunci tetap lewati tema gelap berikutnya, dan navigasi saya menggunakan navigasi 3 tombol berikutnya, dan selesai teman-teman. Oke, di sini yang pertama tentu saja yang saya atur adalah brightness teman-teman, biar kelihatan ya. Brightness, kemudian masuk ke pengaturan layar. Saya akan mengubah rotasinya teman-teman. Setelan rotasi, mode rotasi 270 derajat teman-teman. Hanya ini saja yang saya aktifkan teman-teman, yang lainnya tidak. Kembali dan tara. Oke, selanjutnya adalah lebar terkecil teman-teman. Di sini lebar terkecil saya pilih 640 teman-teman. 640, selesai. Oke. Nah, ini terlalu kecil fontnya teman-teman ya. Jadi untuk mengatasinya saya perbesar ukuran font. Oke, sudah cukup teman-teman. Tapi navigasi menjadi tidak respon. Oke teman-teman, setelah launcher restart akhirnya navigasi berubah teman-teman ya, dari full menjadi hanya sebagian di sisi kanan. Navigasi, tampilkan navigasi di bawah layar. Yes. Oke teman-teman, kemudian saya akan mengaktifkan OTG dan tara. Tapi navigasi ternyata tidak auto head teman-teman ya, tidak sembunyi dan tampil otomatis, tapi benar-benar hilang teman-teman. Lengkari untuk menelusuri. Oke teman-teman, jadi ternyata tetap tidak auto hidden teman-teman ya. Jadi navigasi ini tetap tidak sembunyi otomatis ketika tidak digunakan teman-teman. Dan fitur ini hanya saya temukan pada Lineage OS versi 22 yang saya gunakan pada Xiaomi Redmi 4X dengan Android 15 nya teman-teman. Namun pada JR Droid ini saya tidak menemukan fitur tersebut. Jadi tetap saja layar potong segini teman-teman ya. Oke teman-teman, itu saja untuk kali ini. Saya akan melakukan setup dan pemasangan aplikasi-aplikasi yang biasa saya gunakan ya. Jadi sampai di sini, terima kasih telah mengikuti dan wassalamualaikum.